Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan juga semangat menjalani hari-hari kalian. Perkenalkan, aku Ripka dari Teknik Sistem Energi Angkatan 2021 yang akan menjadi moderator podcast konversi hari ini. Siapa nih yang udah rindu podcast konversi? Pastinya dalam episode kali ini bakal relate banget sama kehidupan mahasiswa. Mulai dari yang kesulitan bagi waktu sampai yang pengen punya IPK bagus. So, nggak perlu berlama-lama lagi. Ini dia episode 3 podcast konversi konten virtual sistem energi. Bicara tentang bagi waktu nih, aku yakin kita semua pasti pernah ngalamin ini. Di tengah banyaknya kegiatan, tugas, dan juga kerjaan lainnya. Kita pusing, gimana sih caranya manajemen waktu supaya semuanya bisa terselesaikan. Padahal, di sisi lain, kita juga pengen punya IPK yang bagus. Nah, untuk membahas persoalan ini, kita udah hadirkan dua narasumber yang keren banget. Ini dia Dina Amanda dan Gonzales Silaban. Halo. Halo Rika. Nah, sebelumnya makasih banyak nih udah hadir di podcast konversi hari ini. Jadi, kita bakal bahas topik organisasi tanpa korban IPK, tips menjadi mahasiswa yang terorganisir. Jadi guys, sedikit latar belakang tentang Kak Dina. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum FKM TEI atau Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Energi Indonesia. Kak Dina juga aktif sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Sistem Energi. Bahkan menjadi asisten praktikum juga ya Kak ya. Wah, juga pernah mengikuti lomba-lomba bahkan lomba PKM dan bahkan lolos sampai pendanaan. Wah, keren banget Kak Dina. Nah, pengalaman dari Kak Gonzales juga nggak kalah keren guys. Jadi Kak Gonzales ini juga punya pengalaman sebagai asisten praktikum. Mulai dari praktikum fisika dasar, praktikum rangkaian listrik, juga praktikum gambar teknik. Kak Gonzales juga aktif di himpunan guys, juga di kepanitiaan ya Kak ya? Iya Kak. Nah, Kak Gonzales juga punya prestasi guys, seperti lolos pendanaan PKM dan bahkan top 10 Olimpiade Matematika Ositera. Wah, keren banget Kak, salut. Nah, aku mulai dari Kak Dina dulu. Boleh perkenalan nggak Kak? Dan juga mungkin boleh diceritain gimana sih kegiatan-kegiatannya di organisasi? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Dina. Aku mahasiswa Teknik Sistem Energi angkatan 2021. Sekarang semester 7 dan sedang mengejar tugas akhir nih. Berat ya Kak ya? Aduh, agak berat ya. Oke, nah kegiatan-kegiatan di organisasi apa aja nih Kak sekarang? Oke, kegiatannya ya, lagi padat-padatnya nih kegiatan. Kayak kemarin kita udah ekspedisi turun Eduaction ya. Iya, Di benar-benar. Eduaction tuh kita mengenalkan energi baru terbarukan ke siswa. Kemarin sih kita dapatnya ke SMP. Biasanya juga kita ke sekolah dasar gitu. Kemarin juga collab sama HMSE Good Good School. School, ya. Itu keren banget gitu. Terus kemarin juga kita sempat kegiatan kunjungan industri Iya itu benar. ke PLTP Ulu Tanggamus. Jadi kita bisa belajar gitu secara langsung di PLTP itu tentang konversi energinya kayak gitu Ripka. Masih banyak lagi sih sebenarnya kegiatan, cuman nggak mungkin ya kita jelasin di sini semua gitu. Nanti habis nih durasinya. Iya benar banget. Oke, next Kak Gonzales. Boleh perkenalan dulu Kak. Juga sekarang boleh di-spill nih Kak lagi ngambil mata kuliah apa dan juga dikasih tahu belajar apa sih di mata kuliah itu gitu Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gonzales Laban dari Program Studi Teknik Sistem Energi Angkatan 2022 dan kebetulan semester 5 saat ini. Nah, kalau untuk mata kuliah dari semester 5 di Program Studi Teknik Sistem Energi itu ada banyak sih sebenarnya. Ya, salah satunya itu ada mata kuliah pengukuran dan instrumentasi. Nah, di pengukuran dan instrumentasi ini intinya kita bisa belajar bagaimana membuat sebuah prototipe dengan menggunakan microcontroller. Contohnya itu adalah Arduino. Jadi di situ kita bisa kayak ngatur sensornya, ngatur jaraknya, dan banyak lagi lah output yang didapat ketika belajar pengukuran dan instrumentasi. Wah, teknik banget ya kayak bikin Iya, alat betul ya. sekali. Wah, keren. Seru nggak sih? Seru banget. Apalagi buat yang suka praktik ini cocok banget ya Kak Iya, ya. cocok. Yang suka eksperimen nih. Nah, bener banget. Oke, next aku pengen tahu nih, apa sih hal yang memotivasi kalian untuk bisa aktif di organisasi? Apalagi Kak Dina sama Kak Gonzales juga kan aktif di organisasi juga kepanitiaan ya Kak ya. Gimana nih Kak, apa motivasinya? Ada motivasinya nih.
Kadang-kadang kan kalau kita ngomongin motivasi itu kayak suatu hal yang di kepala kita tuh standarnya tinggi banget gitu. Kayak kalau kita ngomongin motivasi itu harus passionate banget. Iya. Padahal menurut aku motivasi itu bisa berupa alasan-alasan sederhana kenapa kita melakukan sesuatu gitu. Contohnya motivasi diri aku untuk aktif di organisasi itu sesederhana untuk menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Karena menurut aku dengan menyibukkan diri dengan hal-hal positif kita tuh jadi bisa jauh dari hal-hal negatif. Jadi ketika kita sibuk dengan hal positif itu bisa jadi buat kita orang yang lebih komitmen gitu. Lebih komitmen Terus bisa lagi, lebih produktif, bahkan bisa ningkatin kualitas diri kita. Menurut aku kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa punya banyak waktu untuk bermalas-malasan. Itu sih kayak sesederhana untuk menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Oke, berarti kita jadi punya waktu buat upgrade diri ya Kak ya. Jadi Betul. perkuliahan ini tuh nggak semata-mata cuman kuliah doang, tapi kita juga nambah keterampilan. Iya, kadang ngerasa kan kalau punya banyak waktu kita jadi punya waktu untuk lebih banyak main sosial media atau lebih banyak rebahan gitu. Iya, Jadinya benar. kita jadi malas-malasan gitu. Itu hal-hal yang bisa menuju ke hal-hal negatif gitu. Itu sih Ripka. Oke, nah Kak Gonzales sendiri gimana Kak? Apa sih hal yang memotivasi Kakak nih? Oke, mungkin dari saya melihat dari background saya sendiri di SMA itu belum pernah ikut organisasi gitu. Jadi pengen nyoba aja sih apa ya bedanya kalau misal kita ikut organisasi gitu. Nah, setelah dijalani ternyata banyak loh yang diperoleh ketika kita berorganisasi. Jadi kayak misal melatih public speaking kita. Yang dulunya saya tuh di SMA itu kayak gugup gitu kalau ngomong di depan orang banyak gitu. Kurang berani ngomong gitu kan. Tapi setelah di organisasi ini lebih berani, lebih bagus lah di public speaking dan juga problem solving-nya. Oke, jadi melatih kita buat bisa berbicara ya Kak, komunikasi ya Kak Betul sekali, sebenarnya. Kak. Kita yang awalnya nggak berani nih mengungkapkan pendapat, kita jadi berani berargumen dan juga berani bersosialisasi. Ya. Wah, setuju banget. Nah, menurut Kak Dina dan Gonzales nih, lebih penting mana antara ngejar IPK atau pengalaman di organisasi? Wah, ini pertanyaannya agak tricky nih ya Kak ya. Oke, dari siapa dulu nih yang jawab nih? Dari aku apa dari kamu? Dari kakak aja. Oke, dari Nina Kalau dulu. dari aku sendiri, dua-duanya sama-sama penting ya. Kalau misalkan keduanya bisa balance, kenapa enggak gitu? Karena banyak loh banyak orang yang struggle di aktif organisasi, tapi dia tetap punya IPK yang bagus gitu. Kadang tuh kita mikir IPK bagus nggak menjamin semuanya gitu. Nggak bisa kita berpikiran seperti itu. Karena IPK bagus itu sekarang udah jadi syarat administrasi, baik mau lamar kerja atau lamar beasiswa kan. Benar, Ada benar. syarat administrasi, syarat IPK gitu. Kalau dari syarat administrasi aja kita nggak memenuhi, gimana untuk tahap berikutnya? Itu satu. Kedua, kadang orang berpikir dengan IPK bagus memang hidupnya mulus-mulus aja. Memang hidupnya nggak mulus-mulus aja, cuman ketika kita punya IPK yang bagus, kita tuh punya lebih banyak pilihan untuk menjalani kehidupan. Itu sih kalau dari aku ya. Kalau organisasi sendiri penting, karena menurut aku manusia itu bisa berkembang karena dua hal. Pertama dari pembelajaran, kedua dari kesempatan. Pembelajaran kita bisa dapat dari mana aja nih? Contohnya YouTube atau platform lain. Benar, Tapi kalau benar. kesempatan kita nggak bisa dapat kalau kita nggak join organisasi. Contohnya kita nggak bisa jadi ketua, kita nggak bisa jadi kadep. Kalau misalnya kita nggak join organisasi gitu. Jadi selagi ada kesempatan, coba aja dulu gitu. Jadi pengalaman juga penting banget ya Kak dalam pembelajaran, nggak cuma belajar dari tok di buku aja gitu. Itu Oke, bisa buat I kita see. Nah, Pak Gonzales gimana Kak menurut Kakak? Mana nih yang lebih penting antara IPK atau organisasi? Kayak semuanya udah pernah dijawab sama Kak ini ya Kak. Mungkin dari aku dua-duanya itu sama-sama penting. Kalau misal kita bisa menyesuaikan dan membalanskan antara organisasi dan IPK, kenapa enggak? Yang jadi catatan buat teman-teman di luar sana, IPK itu tidak menjamin kita harus menjadi sukses gitu. IPK itu bisa kita punya IPK tapi jangan terlalu ambisius atau nafsu pengen IPK sempurna. Iya betul. Tapi Itu setuju banget. Iya. kan orang-orang bilang IPK ya tadi nggak penting gitu. Ya penting nggak penting ya? Penting sih menurut aku. Sebagai administrasi juga Iya. penting, lebih banyak kesempatan nggak sih Kak kita dapat kalau kita punya IPK yang bagus. Benar. Cuman ya yang di highlight itu bukan jadiin kita ambisius bahkan sampai antisosial gitu ya, kayak fokus belajar doang Karena gitu. emang IPK kan nggak melulu mencerminkan seberapa pintar kita ya. Iya, Tapi benar. IPK itu mencerminkan seberapa komitmen kita, seberapa kita bertanggung jawab, dengan seberapa apa ya kita bersungguh-sungguh gitu dalam melakukan suatu pekerjaan gitu di dunia perkuliahan ini. Itu sih menurut aku. Oke, keren. Nah, bicara tentang struggle nih Kak tadi ya, aku sempat highlight, ada nggak sih dilema yang kalian hadapi waktu ngejar antara belajar dan juga di organisasi? Nah, pasti ada dong struggle-nya kan. Nah, apa nih dilemanya? Oke, mungkin dari Kak Gonzales dulu boleh ceritain nggak Kak?
Bicara tentang dilema itu, wah susah ya kalau organisasi sama perkuliahan. Keduanya itu sama-sama penting gitu kan. Nah, tapi ketika misal ada kegiatan organisasi gitu, di hari itu juga ada tugas gitu dari mata kuliah. Nah, kita mengantisipasi hal tersebut, itu kita harus buat skala prioritas dan juga jangan suka menunda-nunda. Jadi kalau misal ada tugas hari ini, silakan dikerjakan malam itu juga gitu. Oke, dari Kak Dina gimana Kak tipsnya Kak? Sama sih, nggak mungkin ya kalau kita ikut organisasi dan akademik tapi kita nggak ada dilema-dilema, pasti ada gitu. Itu wajar, cuman kita juga sebagai mahasiswa pasti udah bisa lah, pinter lah untuk mengendalikan itu semua gitu. Contohnya tadi manajemen waktu, itu penting, kita nggak nunda-nunda biar nggak tumpuk tuh itu semua tadi itu. Terus juga kita juga tahu prioritas kita gitu, kita tahu kapasitas diri kita nggak bisa maksain diri kita kalau misalkan memang kita nggak mampu nih gitu, bilang aja. Kalau misalkan emang itu konteksnya organisasi, ya komunikasiin sama teman-temannya gitu. Karena kan kita di organisasi itu satu tujuan ya gitu. Nggak mungkin kalau misalkan nggak saling backup gitu sih. Contoh-contoh kecil dilemanya sebenarnya. Berarti terbuka juga penting ya Kak ya. Penting Dalam banget. menyeimbangkan ini berarti juga ya harus mengatur skala prioritas tadi ya, Betul. supaya bisa semuanya itu tetap terselesaikan. Benar, kita harus bisa plottingnya nih antara prioritas yang penting, sangat penting, mendesak, dan sangat mendesak. Jadi kita bisa tahu nih yang mana yang harus didahuluin kayak gitu sih kalau dari aku. Nah, aku juga nih mau sempat cerita dikit ya Kak tentang dilema ini. Jadi aku juga sempat ngerasain ada satu titik di mana aku tuh demotivasi. Jadi aku ngerasa karena saking banyaknya tugas nih yang numpuk, yang berdatangan dan juga bikin kita panik, kita jadi demotivasi. Kita jadi nggak ada motivasi buat ngerjain semuanya dan bahkan jatuhnya jadi yaudahlah nundalah dulu, istirahatlah dulu, yaudahlah bisalah itu besok, dan ujung-ujungnya deadline yang harusnya seminggu malah jadi hari ini 2359 molor, semuanya numpuk, makin stres gitu ya Kak. Jadi penting banget teman-teman ngatur prioritas. Kadang tuh aku juga ngerasain kayak gitu tau Kak. Kadang ya kita itu kehilangan motivasi, wajar, nggak apa. Kasih waktu untuk istirahat sejenak, tapi nggak usah yang lama-lama ya. Tadi jatuhnya jadinya menunda-nunda. Ketika kita memang udah selesai istirahatnya masih males-malesan, paksain. Nanti kalau udah dipaksain, memang kayak masih malas, tapi pas kita udah berprogres, justru motivasinya muncul sendiri nggak sih? Iya, benar, Ngerasa benar. nggak kayak gitu? Kamu Sama, juga sama, ngerasa sama, nggak? sama. Iya. Nah itu, kayak gitu. Jadi ada kalanya kita harus istirahat, dan ada kalanya kita harus maksain itu semua untuk motivasinya biar muncul gitu. Ya, terus juga tentang stres tadi. Nah, benar teman-teman, perlu banget kita terbuka sama teman kita gitu, sama siapa yang kita ngerasanya nyaman buat cerita. Kenapa? Karena pasti berat banget kan Kak perkuliahan ini, apalagi semester 7. Wah, berat banget sih Mainnya aku lingkungan ngerasa. gak sih? Nah, Lingkungan keluarga, pertemanan, bahkan dosen juga bisa salah satu yang jadi motivasi kita iya loh. benar, setuju. Pokoknya kuliah ini, wow, Wow, bentar Wan. pengen lanjut deh jadi ya. Doain ya guys. Amin. Oke, nah next nih. Selama berkuliah, aku pengen tahu nih, apa aja sih hal-hal atau keterampilan-keterampilan apa yang kalian udah dapetin selama berkuliah di ITERA, bahkan di Prodi Teknik Sistem Energi ini, khususnya di organisasi dan juga selama mengejar IPK tadi. Bisa dari aku atau mau jelas? Oke, boleh dari Kak Dina dulu? Oke, kalau bicara tentang keterampilan, banyak banget gak sih pasti keterampilan yang kita dapat, apalagi kuliah kan kurang lebih 4 tahun ya, pasti dari critical thinking itu kita bakal dapat gitu. Gimana caranya kita berpikir kritis, gimana caranya kita problem solving gitu, menyelesaikan masalah juga pasti ada banget. Kalau kita nggak kuliah, kita belum tentu dapetin kesempatan-kesempatan yang sama gitu ketika kita berkuliah, kita bisa join organisasi, kita ketemu sama orang-orang yang beda karakternya gitu, kita jadi paham gitu, setiap orang punya karakter yang beda, gimana sih cara kita menanggapi karakter berbeda gitu di dalam suatu organisasi. Itu, jadi kan main tuh kerja timnya juga, kita juga dilatih untuk komunikasi yang baik gitu, public speaking kita gimana sih kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih tua, sebaya, dan masih banyak lagi keterampilan lainnya. Mungkin dari Gonzales gimana? Oke, mungkin dari saya banyak sih sebenarnya. Kebetulan kan saya semester 5 ya, kayak banyak. Mungkin di semester 1 dulu di masa-masa TPB itu kayak yang dulunya saya di SMA itu kayak masih leha-leha gitu. Tapi di kuliah ini kayak jadi ada pressure gitu, pressure lebih, kayak tanggung jawab lebih gitu kan. Nah, di kuliah ini juga banyak kesempatan yang saya dapatin kayak lomba-lomba gitu. Salah satunya yang baru-baru ini, puji Tuhan saya lolos di PKKM, Program Kreativitas Kewirausahaan Mahasiswa di Fakultas Teknologi Industri, dan memperoleh juara 1. Nah, di situ kebetulan program ini 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, dan di situ kayak ngelatih saya gitu di tanggung jawab saya di organisasi,
tanggung jawab saya di kuliah dan juga di lomba-lomba ini. Tentunya niat kita sendiri bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik supaya IPK dan juga organisasi itu bisa balance. Wah, keren Manajemen banget ya waktu Kak ya. ya. Manajemen waktu berarti ya penting Bener banget banget Kak. sih. Penting banget. Apalagi kegiatan-kegiatan kita ini yang nggak ada yang bisa ditinggalin juga, nggak ada yang bisa ditelantarin juga kan. Jadi Ya. penting banget bagi kita buat ngimbangin semuanya dengan manajemen waktu yang baik. Tapi kadang kalau kalian manajemen waktu, kalian tuh lewat apa sih manajemen waktunya, kayak apakah kalian buat apa sih kayak time blocking gitu, ada nggak dari kalian sendiri? Kalau dari aku, jujur aku biasanya pakai notes sih, karena aku terbiasa pakai notes kan, nyatet supaya biar nanti kegiatan-kegiatan itu nggak ada yang miss gitu loh, kelupaan. Karena kalau kita ngandelin pikiran kita sendiri, oh nanti jam segini ke sini, tahu-tahu lupa gitu kan. Jadi aku Bener-bener. biasa bikin notes gitu. Sama sih, aku juga kayak pakai notes manual nggak sih, lebih Iya, enaknya. setuju, Kayak setuju. semua yang bakal kita lakuin, kita tulis tuh semua di situ. Mm-mm. Jadi kita tuh tahu apa aja yang mau kita lakuin kan tadi. Bener-bener. Kenapa kita manual? Kalau dari aku sendiri, aku gampang ke distraksi anaknya. Kalau aku nulis lewat handphone atau gadget lain lah ya, kadang jadinya ada notif dikit, buka dulu nih. Jadi, Iya benar. aduh, Sama kacau. ini juga aku ada bawa nih notesnya. Aku biasa nyatet di sini nih guys, supaya kalau misalnya ke HP kan ke distract gitu, entah kita ngeliat sosial media atau bahkan apalah, jadinya nggak fokus kan, jadi ngeliat yang lain. Nah kalau dari Kak Gonzales sendiri nih gimana? Ada nggak gitu kayak aplikasi atau nggak teknik memanajemen waktunya? Kalau aku sama aja kayak kakak pakai Notes juga notes ya? gitu ya. Tapi pada nyaman masih manual ya, nggak pakai, kan sekarang banyak nih Iya, kayak template-template di Notion atau di apa, Excel juga ada ya. Excel juga ada. Jadi kayak, aduh, emang itu balik ke preferensi masing-masing ya. Iya, Kita benar. lebih sukanya pakai apa gitu, lebih bekerja ya di mana gitu. Jadi balik Karena lagi. ya kenyamanan kita juga penting ya Kak dalam bekerja. Karena kita kan mengingat banyak hal, mengingat banyak kerjaan. Jadi ya mana yang paling bisa digunakan lah untuk mengingat tadi. Tuh. Oke, nah terakhir nih Kak, ada nggak sih tips atau nggak saran yang bisa kalian berikan untuk mahasiswa Prodi Teknik Sistem Energi, terutama maba-maba kita nih, supaya mereka termotivasi juga dari nonton podcast konversi hari ini? Gimana Kak Gonzales? Ya, mungkin buat teman-teman ataupun adik-adik di luar sana yang ingin kuliah, mungkin dipersiapkan dulu. Dan kalau misal kalian mau join organisasi, nah organisasi itu tidak mengganggu IPK kalian dan IPK itu tidak mengganggu organisasi kalian. Oke. Nah Kak Dina gimana Kak Dina? Apa nih tipsnya? Oke, kalau saran dari aku untuk mahasiswa baru nih, untuk join mungkin case-nya di sini organisasi ya. Kalian tuh nggak usah terlalu banyak overthinking. Kadang kita terlalu overthinking loh sebelum Iya, join. bener. Apakah aku bisa ya survive di organisasi ini? Apakah organisasi ini cukup ya sama aku gitu? Cocok sama aku. Kita tuh nggak usah terlalu overthinking, karena itu nanti bakal ngalir dengan sendirinya. Kita tuh bakal bisa beradaptasi. Manusia tuh bakal selalu bisa beradaptasi sama Benar, setuju. thinking itu. Karena kapan lagi kesempatan datang kalau misalkan nggak sekarang gitu. Coba aja dulu, niatin, kalau niatnya lurus, yakin pasti bisa. Wah, keren banget. Oke, makasih banyak Kak buat hari ini. Aku dapat banyak banget insight yang keren-keren dan juga insight yang bermanfaat banget tentang manajemen waktu dan juga tips-tips nih. Nah, juga makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton podcast konversi hari ini. Semoga kiranya apa yang udah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat ya Kak buat semuanya. Oke, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sekian dari kami, podcast konversi. Dah.